Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hamdani Tristiandi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dari Prodi Sosiologi kelas D semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian dan pembagian hukum syara. Video ini saya buat dalam rangka penilaian ujian akhir semester dari mata kuliah Ilmu Fikih. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian hukum syara. Hukum syari atau hukum syara adalah kata majemuk yang tersusun dari kata hukum dan kata syara. Kata hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu hukum yang secara etimologi berarti memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan. Kata hukum sudah menjadi bahasa baku dalam bahasa Indonesia. Dalam pengertian secara definisi, kata hukum itu terdapat perbedaan rumusan yang begitu luas. Meskipun demikian, dalam arti yang sederhana, dapat dikatakan bahwa hukum adalah seperangkat peralatan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh negara atau kelompok masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kata syara secara etimologis berarti jalan yang biasa dilalui air. Maksudnya adalah jalan dilalui manusia dalam menuju kepada Allah. Jadi hukum syara adalah seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Terdapat juga perbedaan hukum syara menurut ahli usul fikih dan ahli fikih dalam memberikan definisi terhadap hukum syara. Hukum syara menurut ahli usul fikih yaitu kitab atau titah Allah yang menyangkut tindak tanduk mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan berbuat atau tidak, atau dalam bentuk ketentuan-ketentuan. Ahli usul memandang pengetahuan tentang titah Allah yang menyangkut tindak tanduk manusia itulah yang disebut hukum syara. Seperti titah Allah, kerjakanlah sholat atau larangannya, janganlah kamu memakan harta orang lain secara batil. Sedangkan ahli fikih memberikan definisi hukum syara sebagai berikut, yaitu sifat yang merupakan pengaruh atau akibat yang timbul dari Allah terhadap orang mukallaf itu. Lalu poin selanjutnya yaitu pembagian hukum syara. Hukum syara dibagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Yang pertama adalah hukum taklifi. Hukum taklifi ialah suatu ketentuan yang menuntut mukallaf melakukan atau meninggalkan perbuatan atau berbentuk pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan. Sedangkan yang kedua yaitu hukum wad'i. Hukum wad'i yaitu hukum yang bertujuan menjadikan sesuatu adalah sebab untuk sesuatu atau syarat baginya atau penghalang baginya. Lalu di hukum taklifi juga terbagi menjadi 5 bentuk. Yang pertama adalah wajib. Wajib ialah ketentuan suatu perintah itu harus dilakukan oleh mukallaf sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan. Konsekuensi dari hukum wajib ini akan mendatangkan pahala jika dilakukan dan akan mendatangkan dosa jika ditinggalkan. Contoh sesuatu yang hukumnya wajib seperti sholat, berpuasa, membayar zakat, menunaikan haji bagi orang yang mampu, dan berbakti kepada orang tua. Lalu bentuk yang kedua ialah sunnah atau mandub. Secara bahasa, mandub adalah sesuatu yang dianjurkan. Sedangkan secara istilah ialah perintah yang datang dari Allah untuk dilakukan oleh mukallaf secara tidak tegas atau harus. Konsekuensi dari mandub ini jika dilakukan akan mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan siksaan atau celaan bagi orang yang meninggalkannya. Contoh dari perkara mandub atau sunnah ini seperti yang pertama mencatat utang atau sholat sunnah dan mengucapkan salam. Lalu bentuk yang ketiga ada haram. Haram secara bahasa berarti sesuatu yang lebih banyak kerusakannya dan sesuatu yang dilarang. Konsekuensi dari haram ini ialah bagi seseorang yang mengerjakan akan mendapat dosa dan hinaan, sedangkan bagi yang meninggalkannya akan mendapatkan pahala dan kemuliaan. Contohnya seperti berzina, mencuri, minum khamar, membunuh tanpa hak, memakan harta orang dengan zalim, dan lain sebagainya. Lalu bentuk selanjutnya adalah makruh. Makruh ialah berasal dari kata kharihoh yang artinya sesuatu yang tidak disenangi atau dibenci. Secara istilah, makruh ialah sesuatu yang dituntut syara kepada mukallaf untuk meninggalkannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti.
Contohnya seperti larangan Allah kepada manusia untuk tidak bertanya tentang sesuatu yang apabila dijelaskan akan menyusahkan kamu. Lalu ada seperti menghamburkan harta. Lalu bentuk selanjutnya adalah mubah. Mubah secara bahasa yaitu melepaskan dan memberitahukan. Secara istilah, mubah ialah suatu perbuatan yang diberi kemungkinan kepada mukallaf antara memperbuat atau meninggalkan. Konsekuensinya adalah jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan maka tidak berdosa. Contohnya seperti makan dan minum, lalu berburu setelah melakukan haji, lalu bertebaran setelah sholat Jumat, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu adalah pembagian hukum waddi. Hukum waddi terbagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama ada sebab. Dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Secara istilah, sebab didefinisikan sebagai sesuatu yang dijadikan syariat sebagai tanda bagi adanya hukum dan tidak adanya sebab sebagai tanda bagi tidak adanya hukum. Contohnya seperti masuknya bulan Ramadan menjadi pertanda datangnya kewajiban puasa Ramadan. Masuknya bulan Ramadan adalah sesuatu yang jelas dan dapat diukur. Apakah bulan Ramadan sebab, sedangkan datangnya kewajiban berpuasa Ramadan disebut musabab atau hukum atau disebut juga sebagai akibat. Lalu bentuk selanjutnya adalah syarat. Menurut para ulama mendefinisikan ialah sesuatu yang tergantung kepadanya adanya hukum. Lazim dengan tidak ada hukum, tetapi tidaklah lazim dengan adanya ada hukum. Dari definisi keduanya dapat dipahami bahwa syarat merupakan penyempurnaan bagi suatu perintah syara. Contohnya seperti hubungan perkawinan suami istri adalah menjadi syarat untuk menjatuhkan talak. Tidak adanya perkawinan maka tidak ada talak. Wudu adalah syarat sah sholat. Tanpa wudu maka tidak sah mendirikan sholat. Tetapi tidak berarti adanya wudu menetapkan adanya sholat. Dengan demikian antara syarat dan yang disyarati itu merupakan bagian yang terpisah. Selanjutnya adalah mani atau penghalang. Secara bahasa kata mani yaitu penghalang. Dalam istilah usul fikih, mani adalah sesuatu yang ditetapkan syara sebagai penghalang bagi adanya hukum atau berfungsinya sebab atau batalnya hukum. Contohnya seorang anak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya yang sudah meninggal. Tetapi kemudian si anak diputuskan tidak mendapat warisan dari peninggalan ayahnya karena ada penghalang, yaitu mani. Penghalang itu bisa berupa karena si anak itu murtad atau kematian ayahnya ternyata karena dibunuh oleh anak itu sendiri. Lalu bentuk selanjutnya ada rukhsah dan azimah. Rukhsah ialah keringanan hukum yang diberikan oleh Allah kepada mukallaf dalam kondisi-kondisi tertentu. Sedangkan azimah ialah hukum yang berlaku secara umum yang telah disyaratkan oleh Allah sejak semula di mana tidak ada kekhususan karena suatu kondisi. Contohnya seperti sholat 5 waktu yang diwajibkan kepada semua mukallaf dalam semua situasi dan kondisi. Begitu juga kewajiban zakat dan puasa. Semua kewajiban ini berlaku untuk semua mukallaf dan tidak ada hukum yang mendahului hukum wajib tersebut. Lalu bentuk yang terakhir yaitu adalah sah dan batal. Secara etimologi, kata sah atau sihah merupakan lawan sakom yang berarti sakit. Istilah sah dalam syara digunakan dalam ibadah dan akad malat, yaitu suatu perbuatan dipandang sah apabila sejalan dengan kehendak syara. Atau perbuatan mukallaf disebut sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan istilah batal tidak tercapainya suatu perbuatan yang memberikan pengaruh secara syara, yaitu suatu perbuatan yang dikerjakan mukallaf apabila tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan syara, maka perbuatan disebut batal. Dengan kata lain, suatu perbuatan tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka perbuatan itu menjadi batal. Demikianlah penjelasan singkat mengenai materi pengertian dan pembagian hukum syara. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.